Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah saya mempelajari pelatihan mandiri di platform Merdeka Belajar, itu ada beberapa topik yang harus dipelajari oleh seorang guru. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata, yaitu menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Terutama saat ini adalah topik pertama, yaitu tentang Merdeka Belajar. Di dalam topik 1 Merdeka Belajar itu terdiri dari 5 modul. Ya. Modul pertama adalah mengenali dan memahami diri seorang pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kemudian modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kemudian modul yang kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, di dalam 5 modul ini terdapat sub-sub di dalam modul tersebut. Nah, sekarang saya akan memberikan pemahaman tentang modul yang pertama. Bapak Ibu yang berbahagia, pada modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, itu adalah sub modul pertama adalah mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Bahwa kita tahu seorang pendidik atau guru itu adalah manusia biasa yang mempunyai kelemahan. Tetapi dari kelemahan tersebut, seorang guru harus profesional dan juga tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada muridnya. Kemudian, apa peran guru? Ya, peran guru dalam hal ini, kita sebagai motor dalam pembelajaran, dalam pendidikan, seorang guru itu harus memberikan dorongan, semangat kepada murid-muridnya. Tentunya itu harus dengan suatu rancangan, kemudian tujuan, dan bisa menjadikan anak-anak meraih cita-citanya. Dan selain itu, guru juga menjadi sebuah fasilitator belajar anak di dalam platform Merdeka Belajar. Kemudian, ingin menjadi guru seperti apa pada Merdeka Belajar ini? Bahwa kita dulu, Bapak Ibu guru, kita pernah menjadi seorang murid, kita pasti mempunyai pengalaman, entah itu pengalaman baik atau pengalaman kurang menyenangkan. Nah, disitulah kita bisa membaca guru-guru kita, guru yang favorit atau guru yang kurang favorit atau yang selainnya yang bisa membangkitkan semangat kita. Nah, berarti di sini kita harus menjadi guru yang memang di situ bisa memberikan inspirasi kepada murid-murid kita. Kita melanjutkan ke modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Di dalam mendidik dan mengajar itu bermakna bahwa kita itu harus mendidik secara menyeluruh. Artinya bahwa pendidikan itu tidak hanya kepada pengetahuan kognitif, tapi juga harus kepada keterampilan emosional, empati, dan perilaku. Itu juga harus ada di dalam pendidikan menyeluruh. Kemudian di sub yang selanjutnya adalah pendidikan selama 1 abad. Pada saat kolonial Belanda, bahwa pendidikan itu hanya ditekankan kepada logika dan kognitif, sedangkan untuk perasaan emosional, sosial, ataupun
empati itu kurang ditekankan. Nah, dengan gagasan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan selama 1 abad ini artinya adalah bahwa kita tidak boleh lagi melakukan kegiatan belajar mengajar itu seperti zaman kolonial Belanda. Contohnya adalah memberikan sanksi kepada anak-anak, kemudian ketika anak-anak tidak mengerjakan tugas kita memberikan sanksi, selalu sanksi dan sanksi dan sanksi. Nah, itulah pembelajaran yang dilakukan pada kolonial Belanda. Nah, di platform Merdeka Belajar ini bahwa seorang guru sekarang tidak diperkenankan memberikan sanksi. Berarti kita harus memberikan suatu stimulus kepada dia supaya dia itu bisa berubah dari sikap yang sekarang ini. Kemudian di sub yang selanjutnya menjadi manusia seutuhnya, artinya di sini bahwa dalam pendidikan sekarang ini diharapkan bahwa anak-anak atau peserta didik itu bisa belajar, yaitu kognitif, kemudian budi pekerti, hati, emosi, dan sosial. Nah, disitulah yang isinya dari modul kedua. Kita memasuki di modul yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di dalam modul ini ada 2 sub. Yang dimaksud dengan kodrat murid ini adalah ada kodrat keadaan, ada kodrat alam, dan ada kodrat zaman. Jadi biasanya kodrat alam itu setiap peserta didik berasal dari daerah-daerah yang berbeda, dari alam yang berbeda. Kemudian keadaan pun juga berbeda-beda. Sedangkan di kodrat zaman dulu sama dengan pembelajaran zaman sekarang itu sudah banyak sekali perubahan. Kemudian kita masuk ke azas trikon, yaitu ada kontinu, konvergen, dan konsentris. Artinya kontinu itu adalah pembelajaran yang dilakukan turun-temurun atau secara berulang-ulang. Kemudian konvergen itu adalah bekerja sama dengan negara yang lain untuk mengembangkan suatu pendidikan. Nah, kemudian asas yang ketiga konsentris. Nah, artinya kita itu harus bersikap terbuka dengan budaya-budaya yang asing yang masuk di negara kita, tetapi kita juga harus menyeleksi budaya yang sesuai dengan negara kita bisa kita ambil dan kita laksanakan di bangsa Indonesia ini. Membahas tentang modul yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, di sini bahwa pendidikan tidak bisa dilakukan dalam satu pihak, misalkan dalam satu yaitu sekolah, itu tidak akan berhasil. Bahwa pendidikan ini harus dilakukan secara bersama-sama, yaitu mulai dari keluarga, kemudian dari sekolah dan masyarakat. Ketiga komponen ini harus bekerja sama, berkolaborasi untuk meningkatkan pendidikan murid-murid kita. Membahas tentang modul yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Artinya adalah bahwa pendidikan itu diharapkan bisa mengantarkan anak-anak nanti untuk siap hidup di masyarakat. Kemudian di dalam masyarakat tersebut anak-anak bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan atau pengalaman yang berasal dari sekolah yang dia geluti. Kita tidak boleh menilai anak tersebut dari satu sudut pandang, karena kita harus menciptakan lingkungan pembelajaran murid itu dengan sangat menyenangkan. Berarti ini harus ada kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, mungkin itu saja
pemahaman saya tentang Merdeka Belajar. Mudah-mudahan video ini bisa berguna dan sampai jumpa. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.